Oke, selamat malam Pak Jeremy. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan persoalan terkait project management dalam sebuah film. Film yang akan kita bahas di sini adalah film dengan judul Startup. Jadi, di film Startup ini lebih jelasnya merupakan sebuah film mengenai bagaimana cara kita melakukan atau merintis sebuah usaha. Jadi nanti di film ini tuh bakal banyak kayak hal-hal terkait cara kita merintis sebuah usaha, langkah awal ya, terus apa, terus terkait investor dan lain-lain. Nah, sebelum kita masuk ke filmnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu project management. Jadi, project management adalah sebuah metode perencanaan dalam pengelolaan sumber daya yang bisa digunakan oleh perusahaan, yang dimana di dalam project management ini terdapat berbagai proses seperti inisiasi, pembentukan strategi, dan juga pelaksanaan suatu rencana. Nah, setelah kita paham mengenai project management, saya akan menjelaskan penjelasan singkat terkait hubungan antara project management dengan film yang akan kita bahas nanti. Nah, di film di film tersebut akan dijelaskan terkait masalah pada saat pembagian porsi saham dalam perusahaan. Yang dimana di film ini banyak dijelaskan terkait hal-hal yang harus diperhatikan saat kita membagi porsi saham. Karena porsi saham sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan. Jadi untuk pembagian porsi sahamnya sendiri harus lebih diperhatikan dan tidak sembarangan. Nah, di si film ini juga dijelaskan untuk pembagian porsi saham itu setidaknya untuk 90%-nya itu harus diberikan kepada si orang kunci. Orang kunci di sini merupakan orang yang memiliki peran paling penting dalam usaha tersebut. Karena agar mencegah terjadinya kayak ketimpangan pembagian keputusan. Karena kalau misalkan pembagian porsi saham itu 50 dengan 50, suatu perusahaan tersebut nanti tidak akan memiliki hasil karena kekuatan dari keduanya itu tetap sama. Jadi nggak bakal ada rencana yang bakal direalisasikan lah. Jadi setidaknya 90% saham mayoritas harus diberikan kepada si orang kunci ini. Nah, untuk lebih jelasnya terkait saham dan kenapa peran pentingnya saham, itu akan dijelaskan setelah video cuplikan ini. Saham atau RUPS. Nah, bahasa sederhananya, saham adalah semacam bukti kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan atau badan usaha. Jadi kalau punya instrumen ini, kita menjadi bagian dari perusahaan tersebut gitu. Dan ketika kita memiliki saham pada satu perusahaan, kita juga berhak untuk mendapatkan yang namanya dividen atau pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan yang diberikan pada kita gitu. Untuk saham sendiri ada juga istilah common stock. Common stock ini adalah surat berharga yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan. Pemilik common stock ini berhak menerima sebagian pendapatan atau dividen dari perusahaan serta bersedia menanggung risiko kerugian yang diderita oleh perusahaan tersebut. Ada juga satu lagi istilah yang disebut preferred stock, ya atau artinya adalah surat berharga yang membuktikan pemiliknya memiliki hak lebih daripada si pemegang common stock ini gitu. Biasanya sih didahulukan sih pada saat pembagian keuntungan atau dividen. Nah, pentingnya saham bagi perusahaan. Satu adalah memperoleh sumber pendanaan baru dari investor. Jadi saham yang telah jual atau go public ini itu akan menjadi sumber dana bagi perusahaan yang duitnya akan terus diputar untuk keperluan perusahaan atau operasional dari perusahaan. Dan tentunya bisa dapat menjalin hubungan juga dengan para investor gitu. Ketika mungkin kedepannya ada hal apa yang dibicarakan, ada bisnis apa, ada proyek apa,
ketika kita sudah percaya dengan investor ini, maka perusahaan atau pebisnis ini bisa menjalin kerjasama dengan investor. Oke, kali ini saya akan menjelaskan seberapa pentingnya saham bagi perusahaan dan bagaimana perhitungannya. Nah, sebelumnya kan teman saya Adi sudah menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan saham itu sendiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kenapa di dalam perusahaan itu adanya pembagian saham atau pembagian persenan kepemilikan suatu perusahaan itu. Nah, saham itu sebenarnya sebagai penandaan besar kepemilikan suatu perusahaan, di mana terdapat founder, CTO, dan investor yang lainnya. Dan untuk khusus perusahaan terbuka atau TBK, itu bahkan masyarakat dapat mengambil serta dalam kepemilikan perusahaan tersebut. Nah, fungsi saham itu apa? Fungsi saham itu adalah sebagai penyitik dana atau modal kepada perusahaan, yang dimana nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk memperbesar atau memperluas bisnis mereka. Untuk biasanya untuk melakukan inovasi-inovasi dalam bisnis mereka. Nah, di Indonesia itu juga terdapat beberapa peraturan mengenai saham yang tentang seberapa persen kepemilikan. Biasanya setiap perusahaan itu hanya melepas 10% sahamnya untuk ke masyarakat dan juga kepada para investor-investor yang lain. Nah, bagaimana sih perhitungan saham yang baik di dalam perusahaan? Perhitungan yang baik itu adalah seorang founder atau seorang owner harus memiliki saham bukan diharuskan tetapi disarankan melebihi 50%. Karena apa? Ketika seorang owner atau founder memiliki saham dari 50%, dia dapat mempertahankan perusahaan dia tersebut. Contoh lainnya seperti misalkan seorang founder tersebut hanya memiliki 35% sahamnya, sedangkan investor-investor lain bisa memiliki lebih dari 35%. Maka perusahaan tersebut dapat berpindah tangan kepada para investor. Dan misalkan dari perusahaan tersebut mempunyai 2 founder. Nah, jika salah satu foundernya berkhianat, maka perusahaan tersebut dapat dijual oleh para investor lain atau dapat diubah-ubah oleh yang berkhianat tersebut bersama dengan investor-investor lain. Nah, jadinya seorang founder itu harus memiliki saham lebih dari 50%. Sekian dari saya. Terima kasih.